Hadirin dan para pemirsa, saya insya Allah akan mencoba membahas tentang Islam rahmatan lil alamin. Apa yang dimaksud Islam di dalam bahasa Arab itu ada sulasi, ada rubai, dan ada khumasi, ya kan? Jadi kalau sulasinya salima yaslam, salamun. Jadi as-salam masdarnya artinya damai. Tuhan tidak menyebut agamanya agama salam, tapi juga Tuhan tidak menyebutkan agamanya dengan agama istislam, itu khumasi. Justru Nabi diperkenalkan oleh Allah agamanya ialah Islam dari rubai. Jadi dari kata aslamah membentuk islamun, itu tawasuti dari segi namanya saja. Insya Allah ini sudah menemukan bahwa Islam itu memang adalah agama jalan tengah. Kita tidak cukup hanya menjadi seorang salam, yang penting damai dengan tetangga, silaturahim dengan sesama umat manusia. Tapi bukan hanya nilai tanpa norma. Islam itu nilai plus norma. Kalau hanya salam, hanya nilai tanpa norma. Mengapa tidak disebutkan agama istislam? Itu perfect, harus sempurna itu. Kita bukan malaikat. Ya, pasti kita nggak mungkin untuk menjadi mustaslim gitu ya. Kita yang jalan tengahnya muslim dari kata islamun. Jadi Islam itu adalah jalan tengah memang dari segi ilmu sarafnya. Tidak boleh terlalu bebas seliberal-liberalnya, tapi juga tidak perlu sekeras-kerasnya, karena kita ini adalah manusia. Namanya Islam itu tawasutiyah. Jadi dari segi namanya saja, bukan saja berarti kedamaian di situ, kepasrahan dan kesentosaan, tapi Islam itu sendiri juga syaratnya adalah menengah. Sedangkan apa yang dimaksud rahmah? Rahmat itu adalah sifat Tuhan, nama Tuhan. Kalau kita nanti ulur ke dari kata rahmat itu nanti seakar kata dengan ar-Rahman dan ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, jadi kalau kita bicara tentang rahmat, itu ada di situ kata Rahman dan ada Rahim. Apa itu Rahman? Artinya kasih sayang Allah yang secara generik. Siapapun, mau orang kafir, mau orang muslim, dapat semuanya itu. Mau binatang, mau tumbuh-tumbuhan, mau manusia, itu semuanya dapat rahmannya Tuhan. Tapi kalau Ar-Rahim hanya spesifik para kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang hadir di sini dan para pemirsa, kita masuk kategori Ar-Rahim. Lebih permanen cinta kasihnya Allah kalau kita sebutkan dengan Ar-Rahim. Saya sering mengatakan, semoga apa yang kita miliki bukan hanya berfungsi Ar-Rahman, temporary, tapi juga berfungsi sebagai Ar-Rahim, permanen. Jadi suami ibu, istrinya bapak, bukan hanya suami atau istrinya di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Itu adalah Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-alamin di situ jamak dari alam-alam Bapak Ibu. Jadi alam itu kenapa harus jamak? Karena ada alam syahadah, tempat kita hidup sekarang ini. Ada alam barzah, orang alam di barzah itu artinya orang yang sudah di kuburan. Antara alam gaib dengan alam syahadah itu disebut dengan alam barzah, alam antara. Ya. Ada alam malakut, alamnya para malaikat. Ada lagi alam yang paling tinggi untuk alam ialah alam jabarut, alamnya roh. Keseluruhan alam-alam itu adalah di bawah kewenangan dan miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud Islam rahmatan lil alamin ialah Islam ini betul-betul menjadi rahmat, bukan hanya orang yang ada di dunia di alam syahadah ini, tapi rahmat juga untuk orang di alam barzah, untuk para malaikat yang ada di alam malakut, dan untuk roh-roh sekalian yang ada di alam jabarut. Jadi wilayah kekuasaan Allah al-alamin, ya, bukan hanya pada dunia ini saja, tapi adalah al-alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, jamak di situ. Segala puji bagi Allah
yang mengatur, yang memelihara, yang membina, yang mengasuh, mendidik semua alam. Nah, Islam disebut sebagai rahmatan lil alamin, baik secara makro maupun secara mikro. Secara makro bahwa Islam itu adalah betul-betul intisari daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Harus dapat dirasakan semuanya. Oleh karena itu kalau kita menyebutkan sebagai agama Islam, bukan hanya rahmat untuk orang yang beragama Islam, tapi juga harus menjadi rahmat seluruh umat manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan Bani Adam. Ini menarik. Kenapa Allah tidak mengatakan walaqad karramnal muslimin? Allah memuliakan orang-orang Islam, tidak kan? Siapapun yang merasa anak cucu Adam, apapun jenis kelaminnya, apa laki atau perempuan, apapun etniknya, apapun kewarganegaraannya, bahkan apapun agamanya, kepercayaannya, wajib hukumnya untuk dimuliakan oleh umat Islam. Maka itu dalam fikih disebutkan, kalau ada mayat yang hanyut, di sekitar kita ini ada banyak danau nih, danau U ini. Kalau ada yang hanyut, tapi tidak yang mendamparkan hanya karena agamanya beda, maka berdosa massal. Sungai yang dilewati mayat itu kalau tidak ada yang mendamparkan mayat itu. Kenapa? Karena mayat itu tidak perlu dicari agamanya apa. Al-mayyitu haqqullah, mayat itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Wajib hukumnya untuk kita mendamparkan mayat, apalagi orang hidup, Bapak Ibu sekalian. Kebijakan Rasulullah tentang Baitul Mal di Mekah, di Madinah, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lihat dalam riwayat, ternyata Baitul Mal itu bukan hanya diperuntukkan oleh orang-orang Islam, tapi yang ajuz dan ajuzah, apa itu? Ajuz, kakek nenek yang sudah tua bangka yang tidak sanggup untuk produktif lagi, nyawanya terancam untuk tidak makan dan tidak minum. Kata Rasulullah, itu juga wajib untuk kita berikan nafkah biar mereka hidup. Subhanallah. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin, tidak usah membedakan apakah itu umat Islam atau non muslim, bahkan tidak usah membedakan apakah itu manusia atau binatang. Rahmatan lil alamin, kita harus menyayangi binatang, menyayangi tumbuh-tumbuhan, menyayangi alam raya, dan jangan sembarang membakar hutan misalnya kan. Yang paling dibenci oleh Allah adalah membakar. Hanya Allah yang berhak untuk membakar, membunuh makhluknya, apakah itu binatang atau tumbuh-tumbuhan. Ya, itu ada hadisnya. Marah Rasulullah karena ada sahabatnya membakar semut. Naik di sini ini uratnya nih. Ya fulan, hanya Allah yang berhak untuk menyiksa orang dengan membakar. Jadi hati-hati bermain api. Ya. Kalau ada akibatnya itu dosanya lebih tinggi dan Allah akan lebih murka. Dan terbukti kan Bapak Ibu sekalian, memang betul-betul sangat membahayakan. Ya, saya kira banyak contoh kehidupan kita, tafsir kehidupan ini perlu menjadi pelajaran buat kita semua.